Tahukah kamu bahwa minyak yang kamu gunakan sehari-hari untuk memasak dapat memiliki dampak besar terhadap kesehatanmu? Baik itu membuatmu tetap sehat atau justru meningkatkan risiko penyakit? Minyak bukan hanya sekadar lemak untuk menggoreng atau menumis. Ini adalah bahan makanan yang sangat penting yang dapat memengaruhi kesehatan otak, sistem kardiovaskular seperti arteri, dan bahkan kondisi kulitmu. Sayangnya, banyak dari kita memilih minyak berdasarkan apa yang pertama kali terlihat di rak supermarket, karena harganya lebih murah, atau karena kurangnya informasi mengenai kualitas dan manfaatnya. Dalam artikel ini, kamu akan mendapatkan wawasan mendalam dan berharga untuk memilih minyak yang tepat guna mendukung kesehatanmu. Kamu akan mengetahui minyak mana yang diam-diam dapat menyebabkan peradangan pada arteri dan membuatmu sakit tanpa kamu sadari. Selain itu, kamu juga akan diperkenalkan pada satu minyak yang sangat istimewa dan eksotis, yang kemungkinan besar belum pernah kamu dengar sebelumnya, karena tidak termasuk dalam daftar minyak yang biasa direkomendasikan oleh ahli gizi. Ketika kamu mengetahui tentang minyak ini, kamu mungkin akan langsung ingin berlari ke toko untuk membelinya. Jadi, simak terus artikel ini dengan saksama. Kita akan mulai dengan membahas minyak yang dianggap sebagai raja dari semua minyak, minyak zaitun. Namun, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua minyak zaitun diciptakan sama. Ada beberapa jenis minyak zaitun, dan yang terbaik adalah minyak zaitun ekstra virgin. Apa yang membuatnya berbeda? Minyak zaitun ekstra virgin adalah minyak dengan kualitas tertinggi. Ini diperoleh melalui proses ekstraksi mekanis tanpa menggunakan bahan kimia, dengan panas yang sangat rendah, biasanya pada suhu 27 derajat Celcius. Proses ini memastikan bahwa semua senyawa bermanfaat, seperti polifenol, antioksidan, dan vitamin, tetap terjaga. Inilah mengapa minyak zaitun ekstra virgin dianggap sebagai pilihan terbaik untuk kesehatan. Selanjutnya, ada minyak zaitun virgin, yang juga diproduksi tanpa bahan kimia, tetapi biasanya berasal dari buah zaitun yang tidak berada pada kondisi puncak atau diproses lebih lambat. Akibatnya, kandungan antioksidan dan vitaminnya lebih rendah dibandingkan ekstra virgin. Lalu, ada minyak zaitun biasa, tanpa label virgin atau ekstra virgin. Ini adalah campuran minyak zaitun rafinasi dengan sedikit minyak zaitun virgin untuk memberikan rasa dan aroma khas. Sayangnya, proses rafinasi sering melibatkan suhu tinggi dan bahan kimia untuk menghilangkan cacat pada minyak, yang menyebabkan hilangnya hampir semua senyawa bermanfaat. Oleh karena itu, minyak ini kurang direkomendasikan untuk konsumsi rutin. Mengenai keasaman minyak, banyak orang salah paham bahwa minyak dengan keasaman rendah berarti rasanya lebih asam. Padahal, keasaman mengacu pada jumlah asam lemak bebas dalam minyak. Semakin rendah tingkat keasamannya, semakin tinggi kualitas minyak tersebut. Untuk minyak zaitun ekstra virgin, standar industri menetapkan keasaman harus di bawah 0,8%, dan semakin rendah angkanya, semakin baik kualitas minyaknya. Keasaman rendah menunjukkan bahwa buah zaitun yang digunakan dalam kondisi optimal dan diproses dengan cepat untuk mencegah oksidasi. Namun, ada catatan penting. Meskipun minyak zaitun ekstra virgin unggul dalam hal kualitas, antioksidan, dan vitamin, minyak ini memiliki titik asap rendah, yang berarti mudah terbakar pada suhu rendah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak digunakan untuk memanaskan atau menggoreng. Gunakan minyak zaitun ekstra virgin sebagai bumbu, misalnya untuk dressing salad, saus, atau dicampur dengan hummus. Jika kamu membutuhkan minyak untuk memasak dengan suhu lebih tinggi, ada pilihan lain yang akan kita bahas. Yang kedua adalah minyak biji rami, flaxseed oil. Minyak ini adalah harta karun bagi kesehatan otak dan sistem kardiovaskularmu. Ini adalah salah satu sumber nabati terbaik untuk omega-3, asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Omega-3 membantu mengurangi peradangan, melindungi arteri dari kerusakan, dan mendukung fungsi kognitif otak. Selain itu, minyak biji rami juga dapat meningkatkan kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. Karena sifatnya yang sensitif terhadap panas, minyak biji rami tidak boleh dipanaskan. Gunakan sebagai bumbu, misalnya ditambahkan ke salad, hummus, atau vinaigrette buatan sendiri. Simpan minyak ini di kulkas dalam wadah gelap untuk mencegah oksidasi akibat paparan cahaya dan panas. Mengonsumsi 1 sendok makan minyak biji rami per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya, seperti menurunkan kolesterol, mengontrol tekanan darah, dan mendukung kesehatan jantung serta otak. Berikutnya,
Kita akan membahas minyak alpukat. Minyak ini sangat mirip dengan minyak zaitun karena kaya akan lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, serta mengandung vitamin E dan antioksidan. Keunggulan utama minyak alpukat adalah titik asapnya yang tinggi, sekitar 250 derajat Celcius, menjadikannya pilihan ideal untuk memasak pada suhu tinggi, seperti menumis, memanggang, atau bahkan menggoreng cepat tanpa menghasilkan zat berbahaya akibat pembakaran minyak. Minyak alpukat juga membantu meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik, dan menurunkan kolesterol LDL, kolesterol jahat. Rasanya sangat netral, sehingga tidak akan mendominasi cita rasa makananmu, menjadikannya pengganti yang sempurna untuk minyak zaitun dalam berbagai resep. Untuk hasil terbaik, pilih minyak alpukat yang diperas dingin, karena proses ini menjaga nutrisi tetap utuh. Simpan dalam botol gelap untuk melindungi dari cahaya. Selanjutnya, ada minyak wijen, yang sering digunakan dalam masakan Asia, seperti masakan Tiongkok, Jepang, atau Korea. Minyak ini kaya akan lemak tak jenuh ganda dan mengandung senyawa unik yang disebut lignan, seperti sesamin dan sesamolin, yang merupakan antioksidan kuat. Minyak wijen membantu memperbaiki profil kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi peradangan. Beberapa penelitian juga menunjukkan potensi minyak ini dalam memberikan perlindungan terhadap kanker berkat sifat antioksidannya. Minyak wijen memiliki titik asap sedang, antara 210 hingga 230 derajat Celcius, sehingga cocok untuk menumis atau memasak pada suhu sedang. Namun, banyak orang lebih suka menggunakannya sebagai bumbu untuk menambah cita rasa khas pada hidangan Novak. Kamu akan membahas tentang minyak biji delima, yang sangat eksotis dan mungkin belum banyak dikenal. Minyak ini diekstrak dari biji buah delima dan kaya akan antioksidan, termasuk omega-5, yang memiliki efek antiinflamasi, pelindung arteri, dan anti penuaan. Minyak ini sering digunakan dalam kosmetik untuk produk anti penuaan. Namun, minyak biji delima tidak tahan panas, jadi gunakan hanya sebagai bumbu untuk salad, vinaigrette, atau hummus. Simpan dalam wadah gelap di tempat sejuk untuk menjaga kualitasnya. Terakhir, kita harus berhati-hati dengan minyak campuran, yang seringkali dijual dengan harga lebih murah tetapi sebenarnya adalah campuran minyak berkualitas rendah dengan minyak berkualitas tinggi. Misalnya, kamu mungkin membeli minyak zaitun, yang diberi label extra virgin, tetapi setelah diperiksa, ternyata itu adalah campuran minyak zaitun extra virgin dengan minyak rafinasi. Ini tidak hanya mengurangi manfaat kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan peradangan pada arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selalu periksa daftar bahan pada kemasan. Ada juga minyak yang perlu diwaspadai, seperti minyak bunga matahari biasa, minyak canola, dan minyak jagung. Minyak-minyak ini tinggi akan omega-6, yang dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dengan omega-3, memicu peradangan, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta metabolik. Minyak ini juga sering diproses dengan suhu tinggi dan bahan kimia, yang menghasilkan senyawa berbahaya. Namun, ada pengecualian, minyak bunga matahari tinggi oleat. Minyak ini berasal dari biji bunga matahari dengan kandungan asam oleat yang lebih tinggi, mirip dengan minyak zaitun dan alpukat. Minyak ini memiliki kandungan omega-6 yang lebih rendah, rasa yang netral, dan tahan suhu hingga 230 hingga 240 derajat Celcius, menjadikannya pilihan yang baik untuk menumis, memanggang, atau menggoreng cepat. Minyak ini juga kaya akan vitamin E, sebuah antioksidan alami. Pastikan kamu membeli yang murni, bukan campuran dengan minyak rafinasi. Sebagai kesimpulan, berikut adalah rekomendasi minyak berdasarkan penggunaannya. Minyak zaitun ekstra virgin, gunakan sebagai bumbu untuk salad atau saus. Minyak biji rami, gunakan sebagai bumbu, kaya omega-3, simpan di kulkas. Minyak wijen, cocok untuk bumbu atau memasak suhu sedang. Minyak alpukat, ideal untuk memasak suhu tinggi seperti menumis atau menggoreng. Minyak biji delima, gunakan sebagai bumbu, kaya antioksidan. Minyak bunga matahari tinggi oleat, cocok untuk memasak suhu tinggi, pastikan murni. Hindari minyak campuran dan minyak tinggi omega-6 seperti minyak bunga matahari biasa, canola, dan jagung. Pilih minyak yang diperas dingin jika memungkinkan, dan simpan dalam botol gelap untuk menjaga kualitasnya. Jangan menggoreng setiap hari, karena ini dapat meningkatkan risiko penyakit. Semoga panduan ini membantu kamu membuat pilihan yang lebih sehat untuk memasak.